Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dan bersyukur kita diistimewakan oleh Allah tahun ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Dan dengan Ramadan kita alhamdulillah diberi kemampuan untuk ibadah yang terbaik di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Setelah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan, insya Allah kita tinggal hari Sabtu ini dan Ahad, Senin, insya Allah sudah hari raya, atau mungkin ada yang tinggal hari ini, besok sudah hari raya, itu terserah sesuai dengan keyakinannya. Tapi 1 Syawal itu diberi gelar oleh Rasulullah Idul Fitri, kembali kepada fitri, kembali kepada fitrah. Nah, ini kata Idul Fitri ini, gelar Idul Fitri ini kita coba kupas. Ya, kita kupas tuntas. Sebelum membahas lebih jauh, maka kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan fitrah itu. Di surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Arahkanlah wajahmu. Maksudnya di sini itu wajah itu mewakili keseluruhan manusia, sehingga lebih tepat juga diartikan hatimu. Fokuskanlah hatimu lidini terhadap agama secara patuh, secara tunduk. Fitratallah, yang mana agama itu fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah fatara telah menetapkan dan menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa merubah-rubah ciptaan dan ketentuan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus. Walakinna, tetapi kebanyakan, walakinna aktsarun nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak tahu, tidak paham, tidak mau tahu, tidak menyadari. Agama Islam itu agama yang fitrah, agama yang sering kita maknai fitrah itu agama yang suci. Nah, lalu
kalimat Idul Fitr. Id itu artinya kembali. Ya, ada ya itu kembali. Atau sering kita dengar dengan bahasa yarji'u, tapi di sini dipakai gunakan kata Id, kembali. Fitri, kembali ke suci. Itu maksudnya gimana kembali ke suci? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di salah satu hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, bayi yang lahir itu yuladu, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya ini? Dalam keadaan ia beriman kepada Allah. Sebagaimana sudah ada perjanjian, alastu birabbikum, qalu bala. Wahai jiwa, wahai manusia, apakah kamu bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Semuanya menjawab, injih Gusti, engkau adalah. Maka lahir itu dalam keadaan beragama, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jamaah, halo. Fitrah bayi ketika lahir itu tertawa apa menangis? Barangkali di jamaah Wisma Permai sini ada pernah mendengar berita bayi lahir langsung tertawa gitu. Merdeka. Itu fitrah, Pak. Artinya sudah seperti itu, kapanpun sampai kapanpun, dimanapun adanya, anaknya siapapun, kalau lahir itu fitrah. Salah satu unsur fitrah di situ ketika lahir itu adalah semuanya itu mesti menangis. Engko nek gak nangis, malah si nangis bapake, mek bae, apa alias, lo gak nangis bae, diceplek. Lah kayak gitu itu jenengan kira-kira ya sudah paham. Opo bayi lahir kok nangis, kok gak ana sing guyu ngono. Ya wis ngene ku takdire. Lah ini gak ngaji lah ning ngono. Nggih ta, Mas? Lalu ada yang mencoba mereka-reka. Opo yo bayi lahir kok mesti nangis iku yo. Oh, gara-gara utangnya akeh. Ya kan rekayasa itu. Gara-gara utangnya negara iku akeh. Lah iku nek bener, iku maka bisa bermakna kebalikannya. Di negara-negara seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi sing duwike akeh iku bayine lahir berarti apa? Terlawa kan ngono to. Manu enak nduk jero weteng. Oh ngono to. Tidak mau untuk dikeluarkan tapi dipaksa keluar nangis apa ngono? Pernah jenengan jawaban ngene iki. Ono sing kadang-kadang gak tepat jawabane ku soalnya kaget biasanya bapake biyen gundul barang metu kok brengosen. Lah ya opo ngene iki? Jamaah yang dirahmati Allah, inilah fitrah. Kita coba itu. Dalam satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nah gitu loh Pak. Ma min mauludin, tidak satupun bayi illa, ya, tidak satupun bayi yang dilahirkan illa napa, dalam keadaan menangis itu. Kenapa? Doghinatan illa nakhsahu syaitan doghinatan anu. Tidak satupun bayi yang lahir illa napa, kecuali nakhsah, ditinju, disodok apa mana itu oleh setan, doghinatan, karena ia dengki, marah. Kenapa kok marah? Karena setiap bayi yang lahir itu musuhnya. Siapa musuhnya? Ya setiap orang yang fitrah, setiap orang yang beriman itu musuh. Musuhku teko maneh, doghinatan, mangkel. Nah itulah maka
dalam kesempatan yang lain itu dinyatakan man wulida lahu waladun, barang siapa yang dikaruniai anak lahir, summa adana, kemudian dia mengadani di kuping yang kanan, wa aqama, dan qomat di kuping sing kiwa, lam yadurruhu ummus sibyan, maka tidak akan membahayakan kepada jiwa sing tidak terhadap jiwa bayi yang dilahirkan itu. Siapa yang tidak membahayakan? Ummus sibyan, jin dan setan penggoda bayi. Jadi ngono, Pak. Halo. Fitrah itu suci, musuhnya. Karena terkait dengan itulah ada juga pujangga Arab namanya Ahmad Syauqi Bek. Di dalam kitab ini pernah saya baca, di kitab Al-Balaghah, ya, Ilmul Balaghah, yaitu dulu kajian saya waktu di sastra Arab dulu di Fakultas Adab. Itu dinyatakan begini. Waladatka ummuka yabnai Adama bagian. Wahai anak cucu Adam, ibumu telah melahirkan kamu ke dunia. Ya. Waladatka ummuka yabnai Adama, wahai anak cucu Adam, ibumu telah melahirkan kamu dalam keadaan kamu menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara manusia di sekeliling kamu itu tertawa senang. Bayi sing lahir iku apa? Nangis, yang sekitarnya malah tertawa. Sebab engko nek bayi lahir kok gak nangis, gak ana suarane, sapa sing nangis? Ya itu tadi, bapak ibu terus apa? Mbae derek-dereke ngono. Mati soalnya. Fajihad, maka berjihadlah kamu, berupayalah. Nah itu kata-kata jihad itu di situ muncul, sehingga tidak selamanya jihad diartikan perang. Kan sementara kan ada yang mengklaim jihad itu ya mek perang kok ngono lho. Maka berupayalah kamu hina bakau, di saat manusia sekitar kamu menangis, fi mautika, pada saat kematian kamu, dhahikan masrura, tapi kamu dalam keadaan tersenyum bahagia. Itu temanya apa? Menjemput kematian dengan senyum bahagia. Berupayalah kamu bagaimana ketika nanti kamu mati, sekitar kamu malah menangis, tapi kamu dalam keadaan senyum. Kan ada yang malah kadang-kadang ketika yang mati itu menangis, cuman memang nggak terdengar oleh manusia. Yang dengar adalah hanya malaikat dan orang-orang tertentu yang diberi kemampuan mendengar, seperti Rasulullah itu. Ketika mati itu menangis, sementara di sekitarnya malah seneng. Kon yo mati kon yo. Apa? Cara kene bongkoh kon wis. Apa ngene iku? Polahe waktu nduk donyane kakean. Wis kelakuan preman apa ngono. Terlalu jahat. Nah, hidup ini kita itu apa? Diproses bagaimana ketika lahir itu tadi menangis karena fitrah itu, berupaya nanti ketika berakhir itu dalam keadaan senyum. Kapan orang bisa senyum? Ketika ia fitrah. Maka muncul istilah fitrah itu adalah kembali kepada fitrah dengan berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Kita itu idealnya, cita-citanya dan harapannya itu yang seperti yang diajarkan Rasulullah dan yang semestinya itu diperjuangkan oleh siapapun, itu kembali ke fitrah seperti bayi yang lahir. Jamaah. Terus iki suci dari apa? Suci dari dosa. Hadirin yang dirahmati Allah. Bayi lahir dalam keadaan suci.
selama menjalani hidup semasa kecil, selama masa bayi, itu semuanya fitrah, Pak. Gampangan nih gak duwe itu dosa. Nah, maka bayi-bayi yang lahir lalu meninggal sebelum menginjak akil balik, sebelum menginjak umur mukallaf, ketika sudah dewasa, itu dijamin suci, Pak. Tidak punya dosa. Walaupun dia tidak punya amal, itu suci dan itu adalah modal untuk masuk surga. Modal untuk masuk surga. Jadi apa? Mati bayi itu, Pak. Walare Pak mati bayi biyen. Bahkan nanti ya dalam satu riwayat itu bisa-bisa bayi yang meninggal di usia sebelum dewasa tadi itu suci itu ketika orang tuanya itu ikhlas ya, tak ngamuk-ngamuk dan sampai istilahnya itu apa? Meraung-raung meratapi sampai gak karu-karuan itu, kenapa kembali kepada Allah, maka itu bisa memberi syafaat karena suci, Pak. Mulane umpama ada di antara kita yang sempat oleh Allah punya anak lalu sebelum akil balik kok sudah meninggal, itu barangkali bagian daripada investasi kita. Gampangannya apa? Ngedekno ati, cek gak menjadi susah. Tapi ojo gara-gara ngrungokne ceramangin mari ndonga, ya Allah, anakku sik cilik patenono mawon ya Allah. Ojo. Itu sebagai bentuk apa? Supaya orang itu sabar gitu loh. Ada satu harapan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu setelah menginjak usia dewasa, disitulah baru apa? Dicatatkan itu. Napa? Dosa-dosa yang dilakukan itu, nah, dicatat oleh malaikat. Sehingga ya, manusia ini setelah menginjak akil balik, menginjak dewasa itu dalam pantauan catatan malaikat sapa? Yang bagian nyatat amal itu. Raqib dan Atid. Itu menungso iku gampang salah, gampang dosa. Mulane sampai ada ungkapan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Menungso iku panggonane salah lan luput. Nek wis ketika menginjak dewasa itu gampang dosa. Sakjane kesempatan untuk berbuat baik, berpahala itu lebih banyak. Sementara kesempatan untuk berbuat salah dan dosa itu lebih sedikit. Tapi kadang-kadang yang sedikit itu malah dicari-cari. Bayar gelem. Allah. Kan dalam hadis kemarin saya sampaikan ketika Rasul menyebut Ramadan itu syahrul mubarak. Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Singkatannya kan BBM nggih, bulan barokah maghfirah. Tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kenapa? Karena orang semangat untuk beribadah dan beribadah sehingga surga itu terbuka. Waktu berlaku dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Nah, ya itu menungso iku wis ngerti nek neraka iku ditutup malah diobrok-obrok. Akhirnya kebuka. Nggih ta, Pak? Dengan dosa. Menungso gampang dosa. Nah, sementara dosa itu membuat manusia tidak fitrah. Manusia menjadi apa? Kotor. Ini kotoran-kotoran bendanya itu. Ya, kotoran benda kan bisa dicuci dengan pakai sabun, pakai rinso, pakai apa. Ini bukan. Kotor dari dosa. Padahal nanti supaya orang itu bisa senyum ketika meninggal dunia itu, ini modalnya harus fitrah itu suci dari dosa. Maka siapa manusia yang suci dari dosa? Orang yang suci dari dosa ya tadi itu, bayi-bayi itu suci dari dosa. Yang kedua termasuk yang tidak dosa itu adalah orang gila. Jadi orang gila itu tidak punya dosa, Pak. Ketika bayi suci, terus ketika menginjak dewasa ternyata apa? Gila. Terus sampai 60 tahun
gila terus, meninggal Pak. Swarga Pak. Dadi enak wong gendeng iku Pak. Gak duwe dosa. Padahal gak duwe amal lho Pak, nggih. Tapi kenapa? Karena suci, enggak punya dosa. Gila temenan loh Pak ya, bukan gila harta, bukan gila wanita, gila tahta, bukan itu. Iku nggendengi arane ngene. Nah yang kedua, ya Pak, yang ketiga itu orang yang sempat di dunianya itu sempat berbuat salah, berbuat dosa, tetapi terus dia berupaya memfitrahkan dirinya. Memfitrahkan dirinya, memproses dirinya untuk suci terus. Dengan cara apa? Nah itu loh. Hadirin, di surat Ali Imran itu Al Imran. Kadang-kadang kan surat Al Imran ini. Sing Ali Imran. Tapi ya rujuk kacek titik. Kacek titik bunyi tapi maknanya sudah beda. Ali Imran ini keluarganya Pak Imran. Ayat 133. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Enak lah Pak, nyanyi Ustaz sih ya. Wasari'u, segera. Nek cara Jawa napa? Gage yo. Cepet to. Kemana? Ila magfiratin, menuju sesuatu yang kamu mendapatkan magfirah. Itu kan punya makna menungso iku yo gampang salah. Tapi nek salah segera. Segera Pak melakukan aktivitas yang akan kamu mendapatkan magfirah. Magfirah dari Tuhanmu, dari Allah. Dan segeralah kamu untuk meraih segera kamu untuk mendapatkan magfirah dan segera kamu meraih surga. Yang mana surga itu? Ardhuhas samawati wal ardi, luasnya seluas ardhuhas samawati wal ardu, luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, luasnya langit dan bumi Pak. Dalam kacamata tinjauan astronomi, ilmu perbintangan itu bumi dan langit itu enggak terjangkau Pak, luasnya itu. Ya ukurannya loh, bumi itu yang dalam kacamata kita itu yang begitu luas seperti ini, itu hanya bagian kecil daripada planet alam semesta. Sekian kali lipat baru sama dengan matahari. Ada lebih besar lagi nanti planet itu. Sampai dihitung itu jumlahnya. Ya itu ya aku gak melok neliti ya Wan. Sampai ada 100 miliar galaksi. Setiap satu galaksi itu 100 miliar bintang. Nah bintang itu besar kecilnya itu dibuat rata-rata sama dengan besarnya matahari. Seluas langit dan bumi Pak. Maka nduk swarga iku nanti punya istana, kaplingan iku. Sidoarjo iku pek dhewe iku gak ngira kekurangan Pak. Kawan desa-desaan iku Pak nduk swarga Pak. Nduk donya laan. Desa-desaan, ndolek kuburane kadang-kadang royokan. Ini luasnya langit dan bumi. Uiddat, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini ada kata-kata maghfirah, ada kata-kata surga, ada janjikan untuk orang yang takwa. Itu juga punya makna. Orang takwa itu juga bukan berarti tidak pernah salah dan dosa. Tapi orang yang takwa itu dia sempat berbuat salah, berbuat dosa, lalu dia bertobat, dia diampuni oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersegeralah kamu untuk meraih maghfirah.
sesuatu yang akan menyebabkan orang itu disucikan oleh Allah dari dosa, ya segala amal ibadah yang itu diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasul dan disunnahkan oleh Rasul, disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pensucian itu bersifat harian, ada pensucian bersifat mingguan, ada pensucian bersifat tahunan, ada pensucian seumur hidup sekali. Apa proses pensucian kembali fitrah yang bersifat harian? Salat, Pak. Gitu loh, Pak. Kan sudah digambarkan oleh Rasulullah. Masalus shalawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5 waktu itu kamasali nahrin. Perumpamanya seperti sungai. Tapi coba bayangno sungai saiki lho, Pak. Nek sungai saiki lha apa? Kotor. Sungai yang asli yang masih fitrah. Jarin yang mengalirnya itu apa? Di halaman rumah kamu. Yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, yang mana orang itu mandi di situ sehari semalam 5 kali. Fahal, kalau sudah orang itu mandi sehari semalam 5 kali, apakah kira-kira masih kotor? Apakah kira-kira masih dekil? Jawabannya tentu logikanya 5 kali bersih. Padahal jenengan rata-rata wis ping pira? Menika suruh mongso bersih ya, secara umum loh ya, namanya orang manusia ya kan begitu. Rata-rata ping 2, kadang-kadang ping 3. Kadang-kadang sedina ping pisan, kadang-kadang 2 dina ping pisan. Ya tergantung situasinya. Nah ini 5 kali. Apa itu? Salat itu. Mulanya ketika awal-awal dulu berdakwah Mbak Sunan Kalijogo itu mengajak orang itu supaya tertarik dulu, itu tidak langsung dalil. Tapi apa dibuat siiran yang orang itu langsung paham. Lir ilir tanduli semilir tak ijo ruyul tak tenggo kemanten anyar cak angon penek no blimbing kuwi. Angon itu wong Islam yang baru masuk itu. Santri. Penek no blimbing kuwi. Kon menek no blimbing, Pak. Nah, apa kok blimbing dipenek? Ini cara ndelek buah-buahan sing seger iku seger apa? Seger kates apa blimbing, Pak? Lho. Kok menek blimbing? Iya. Segeran kates to, Pak? Oh, manusia ngapeng ngono iku. Tapi ini persoalannya bukan seger enggak seger, ternyata itu perlambang makna. Blimbing iku ana blingire. Ngene mboten? Nek ana blimbing katik blingir iku berarti blimbing wulu, Pak. Nah, di mana-mana blimbing iku ya apa blingire 5, Pak. Sudah fitrah itu, Pak. Di mana-mana. Saya sempat itu melakukan survei. Ya gak khusus survei blimbing ya enggak. Dalam perjalanan ketika saya ke luar negeri kemana-kemana itu saya menemukan blimbing itu ya seperti itu, enggak ada bedanya. Yang paling jauh itu, Pak, di Kanada, Pak. Semerap Kanada, Pak. Kanada niki wis permai ngono, rodok ngalor ngulon. Terus ngalor ngulon terus menyeberang laut terus kono. Saya sempat menghitung itu perjalanan waktu itu butuh 38 jam. Cuman sempat istirahatnya sekitar 8 jam sampai 9 jam itu transit itu loh, Pak. Masya Allah, ya lumayan bokong iki kok. Pesawat kira. Nah, ketika di sana alhamdulillah sempat 10 hari sana perjalanan ke sana karena ada kegiatan kampus. Nah, ketika saya sempat ada waktu untuk senggang jalan-jalan di Super Kampret itu loh, Pak. Apa Super Kampret itu, Pak? Ya itu di situ kan ada melewati stand buah-buahan itu. Ndok kono blimbing iku tak delok iku ya apa? Iya. Oh, ya 5 ya. Wono cuman kono gede-gede putih-putih wah blimbinge, Pak. Terus transit di Amsterdam itu kan juga begitu, Pak. Amsterdam itu mana?
lebih timur kan Belanda itu ya sama, Blimbingnya ya kuno. Lalu dekat titik Mesir, Pak. Ketika selama satu bulan saya di Mesir di Cairo University itu. Nah, ketika sempat senggang jalan-jalan ke pasar barang itu yo kadang-kadang blonjo kaya wong kos-kosan ngono. Ya di situ kan di pasar itu ditemukan blimbing. Yo semongko apa semuanya blimbing itu ya blingire 5, ka ono sing 3. Ono blimbing kok blingire 3, 4 itu blimbing kurang ajar itu, Pak. Urat itu, gak fitrah itu, Pak. Iya gak fitrah itu. Wis 3 ya, Pak. Kanada, Amsterdam, terus Mesir. Sing rada cedek mana itu ya ketika hajian, Pak, Arab Saudi, Pak. Kan di sana juga banyak apa? Blimbing juga, Pak. Kadang-kadang dikasih blimbing apa itu situ blimbing itu. Blingire yo 5. Wis piro, Pak? 4 ya. Kemudian apa? Sing rada agak dekat lagi tapi agak jauh, Hong Kong. Saya sempat 3 kali ke Hong Kong itu safari dakwah di sana. Salah satunya saya ke Makau. Makau itu pusat perjudian ya. Jadi saya sempat ke sana. Nah, itu teman-teman di sana itu ngumpul di di dekat pelabuhan itu ada tanah luas terus di situ ada musolanya. Nah, itu tempat mangkalnya kegiatan teman-teman di sana. Nah, di sekitarnya itu kan banyak pohon-pohon, buah termasuk belimbing barang itu. Nah, sambil ngaji ya sambil menginguk itu. Blimbing. Nah, ternyata blimbing kono iku ya blingire 5. Wis oleh piro ya? Pira negara ya? 5 ya. 5 ya. Terus rada dekat maneh Malaysia. Di Pinang saya pernah ke Pinang itu, jalan-jalan sempat gitu ya. Blingire ya piro? 5. Wis nemu sana. Yang ke-7 itu di Pasar Wonokromo. Kan Indonesia itu. Ndak ngono iku ya ternyata blingire artinya ada. Fitrah sudah itu. Itu menggambarkan blimbing 5 itu 5. Maksudnya itu perlambang daripada penekno blimbing lakonono salat 5 waktu gawe mbasuh dodo tira bersihkan dodo sing dari dodo. Maksudnya hati. Hati itu kan tempatnya itu kan gampang dengan hati itu karo nafsu yang mendominasi itu kan cenderung menungso gampang salah lan dosa. Kanggo masuk dodo tira bersih hati. Salat 5 waktu itu. Salat 5 waktu itu adalah sarana untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, pensucian. Maka dengan pensucian itu kita sebetulnya akhirnya setiap salat itu Idul Fitri, Pak. Cuman enggak dilembagakan menjadi wah aku Idul Fitri marian teko salat subuh. Nah, gitu. Ada yang namanya mingguan, apa? Jumat. Kan gitu toh. Ada Jumat itu. Lalu ada bulanan sekaligus itu tahunan apa? Poso Ramadan. Mulane orang sering menyebut Ramadan bulan suci. Ya sebetulnya semua bulan itu suci, Pak. Allah yang menentukan kok. Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Surat At-Taubah ayat 36 kalau enggak salah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya sudah suci semuanya itu. Sudah ditetapkan di catatan Allah di Lauh Mahfuz sana. Dari 12 itu ada 4 yang Asyurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Napa 4 itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus meloncat Rajab. Nah, sing Ramadan kok gak masuk kok kene. Ramadan itu sayyidus syuhur, malah apa? Rajoe bulan. Nah, Ramadan ini adalah bulan yang barokah, bulan maghfirah. Nah, kata-kata bulan maghfirah itulah orang lalu sering menyebut bulan suci. Karena pada bulan itu mestinya orang Islam itu disucikan dari dosa. Bulan Ramadan penuh berkah, bulan Ramadan itu bulan maghfirah. Syaratnya supaya dapat berkah, dapat maghfirah, karena itu bulan BBM, bulan barokah maghfirah, syaratnya. Sapa niku? Napa niku? Pertama, supaya dapat pensucian dari dosa, dapat barokahnya Ramadan, pertama kudu premium kan gitu loh. Napa niku? Seilingan.
Lali titik yang lalian anjen. Fitra yo anjen lalian. Itulah kita. Kalau Rasulullah itu apa? Kalau sudah digambarkan di Al-Qur'an, sanuqni'uka fala tansa illa ma Allah. Saya bacakan, kami kata Allah. Nukri itu kenapa? Karena Allah melibatkan malaikat. Kami bacakan kepadamu ayat-ayatku, fala tansa, maka kamu tidak pernah lupa. Itu Rasulullah. Sekali didengar, sekali dibacakan, langsung eling, Pak. Sama dengan jenengan nggih, fitrah nggih. Bolak-balik ngrungokno, bolak-balik lari. Ya iku, fitrah sampeyan niku. Asli. Nah, apa supaya dapat barokah, dapat maghfirah kan premium syaratnya prei makan minum. Ayo nek ana wong Ramadan wajib poso kok gak poso, gak premium. Oleh napa, Pak? Dosa ta, Pak? Nah ini kan. Ditambah lagi itu yang wajib kan? Wajib kan? Kan nanti ada semangat lagi dan motivasi, bukan yang hanya wajib yang kita lakukan Ramadan. Sunnah-sunnahnya mencanangkan bagaimana tadarusnya itu. Yang biasa saulan khatam sepisan karena ini Ramadan nek iso ngono. Sampeyan biasa khatam ping piro, Pak? Berkhatam-khatam nggih, wis pokoke anggap husnudzon, pokoke sampeyan khatam terus. Semangat darusnya ada nggih. Terus salat sunnahnya kan gitu toh. Nah ini makanya ada solar. Napa solar? Solar salate luwe aktif lan rajin. Termasuk solar sedekah lancar. Nggih napa mboten? Nah ini mangkoma Ramadan dan barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira lahu, diampuni. Nah sampean selama ini kan qiyamul lail terus toh. Minimal tarawih kan? Nah itu tambah. Itu bagian daripada pertalit. Apa pertalit itu? Mali. Pertalit perlu tambah amal lillahi. Loh, gitu loh ya. Terus makanya Ramadan syahrul ibadah, bulan ibadah. Isine ibadah. Sampai sembarang itu ibadah. Turu mek bojo ya ibadah. Lho kok iso? Lah iya. Kan memang sempat itu ada sahabat protes, Rasul, mosok tiang ngonoan iku oleh ganjaran, ngonoan. Kan Rasul menyatakan inna fi bud'atakum shadaqah, dalam berhubungan suami istri itu sedekah. Maka sahabat protes menggunakan logika dirinya, ya Rasul, wong ngoten niku lak nafsu sih Rasul, wong nafsu kok oleh ganjaran, sampean sing bener kok. Oh, lho, karenanya memang karena keterbatasan pemahaman. Maka Rasul menyuwang menguatkan, si aku takon ya. Nek ana wong ngonoan kak bojone terus hukume apa? Zina. Lah terus ya apa terusan? Wah gede. Terus hukumannya apa? Wah dicambuk. Apa? Di rajam nek ismi bojo. Loh ngono iku kebalikannya. Kalau dengan bukan suami istriku dosa, nek mbek bojone ganjarane gede. Oh ngono. Iya mulane wong duwe bojo iku sugih. Sugih apa? Sugih ganjaran. Nek sing gak duwe bojo miskin. Halo. Provokator iki. Termasuk sing duda-duda iku, rabi maneh. Wong Rasulullah ya nempat duda to. Nikah mali to? Iya. Ronda-ronda ya ngono, rabi maneh, gak apa-apa. Enggak akan pernah memutus cinta dengan suaminya yang meninggal itu. Tapi syaratnya ngono. Sing lanang ya padha ahli swarga. Lah nek rabi maneh terus rabi maneh sing lanang ya apik ya apa? Sing biyen mati iku ya apik. Ahli swarga terus iki rabi maneh ya ahli swarga. Jamaah, ya apa ngono iku? Mosok dikaroni ngono. Nah, itu kita berkata kepada istri Rasulullah, Ummu Saudah. Lho kok boleh bahas ngene aku. Engko nanti bengkel cinta itu ada, Pak. Ummu Saudah itu dinikahi oleh Rasulullah di usia sudah 60-an. Rasul sekitar umur 53-an begitu, 52. Dudo oleh rondo. Suaminya Ummu Saudah itu Hammam bin Syakhr itu ahli surga. Kemana-mana kan hijrah bersama Rasulullah itu ke Taif apa itu. Cuman oleh Allah dia lebih dulu diwafatkan sakit. Lalu dinikahi oleh Rasulullah. Terus nanti ini Ummu Saudah itu akan menjadi istri siapa nanti itu di surga? Masuk ke karonan.
Tidak, nanti akan dipilihkan oleh Allah. Sama-sama ketemu di surga, tapi nanti beda pasangannya. Apa dipilihkan oleh Allah? Napa? Diseleksi oleh Allah sendiri. Siapa yang menjadi pendamping istri yang seperti itu nanti di antara suami yang ada itu? Napa? Ahsanum khuluqah, yang terbaik akhlaknya. Maka nanti yang menjadi pendamping di surga Ummu Saudah itu Rasulullah, karena sudah jelas Rasul itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Ngono. Tapi tetap bisa ketemu nanti sebagai manusia, sebagai saudara, dan di sana enggak ada cemburu. Halo. No akhirat itu kalau cemburu, Pak. Halo. Kilan salama damai. Sehingga enggak ada kon napas kon aku nek mati kon rabi maneh tak cucup bun-bunan ngono ka ono ngene. Selama orang itu baik, maka iya, Hamam bin Sakron itu melihat selama itu baik untuk istrinya dan juga untuk dirinya ridho. Gak ngira muring-muring iku Hamam bin Sakron kon sauda kon iso rabi maneh. Kate rabi Rasulullah anjene Rasul enggak. Kok semalik nang kono. Gara-gara sugih ngono. Fitrah itu ya. Gak apa-apa iku namanya ganjaran. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka Ramadan itu pertalit perlu tambah amal lillahi ta'ala. Untuk disucikan juga. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu satu pahala, dua itu adalah pengampunan. Nah Ramadan ini momen yang paling menentukan dalam perjalanan satu tahun. Selesai dilakukan Ramadan, maka idealnya adalah dia disucikan dari salah dan dosa, sehingga selesai Ramadan satu Syawal mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Yaiku mau syaratnya ono premium, ono pertalit, ono solar, ono pertamak juga. Apa pertamak itu? Perkuat takwa maksimal. Gini maksudnya. Nah puasa itu kan menggambarkan ketakwaan yang maksimal, Pak. Kalau dari sisi komunikasi spiritual itu XL, Pak. Apa XL, Pak? Kartu XL-nya itu ekstra lila, Pak. Ini nggak sih? Lali. Sehingga dengan itu tatakun kamu menjadi orang takwa, disucikan menjadi orang takwa lagi. Idul Fitri kembali kepada suci. Nah tapi kalau selama Ramadan kok gak traweh, yoga sodako, yoga ini, yoga iku poso, ya sudah kotor terus itu. Masya Allah kalau sudah begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada fitrah itu sudah digambarkan. Bersegeralah kamu untuk meraih maghfirah dan bersegeralah kamu untuk meraih surga. Itu disandingkan. Artinya apa, Pak? Siapapun orang yang ingin masuk surga harus fitrah. Nah, salah satu usaha untuk fitrah itu adalah maghfirah dari Allah. Maghfirah dari Allah itu melalui amal ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah. Maka di situ ada jaminan maghfirah. Sehingga Rasul menyatakan, la yadkhulukum al-jannata bi amali. Kamu tidak akan bisa masuk surga dengan semata-mata mengandalkan amal. Gila, wala anta, termasuk panjenengan ya Rasul, wala ana. Aku tidak bisa diandalkan dengan amal itu langsung masuk surga. Illa ayyataghammati Allah bi rahmati, kecuali Allah menyelimuti kehidupanku dengan rahmat dan maghfirahnya. Mengapa kok begitu? Satu, menungso gampang salah dan dosa. Itu. Lalu yang kedua, kalaupun akhirnya manusia tidak punya dosa, dari sisi nggak pernah maksiat itu pun nggak jaminan, Pak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat esensi. Itu yang sempat membuat Rasul menangis. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat. Maka ketika dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat itu, jangankan semua nikmat, satu saja amal ibadah kita belum nyucuk, Pak. Maka bagaimana kita mau pede dengan surga itu? Ngapa? Wong nikmat Allah satu aja nggak cukup dengan amalnya. Dengan amal-amal itu. Maka kita apa? Diajarkan untuk bertawadhu melalui amal ibadah kita. Amal kita belum. Tapi akhirnya rahmat Allah itu, maghfirah Allah itu yang diharapkan itu. Rahmat dan maghfirah itulah. Makanya salah satu doa kita kan dan rahmat ketika mati. Pengampunan dari Allah.
Subhanallah. Sehingga apa Pak? Di surat Al-Jathiyah ini ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Shadaqallahul adzim. Al-Jathiyah. Adapun mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, maka Allah memasukkan orang itu ke dalam rahmat-Nya. Nah, itu temanya, hidup dipayungi rahmat Allah melalui bimbingan Al-Qur'an. Iku nek ceramah nuzulul Quran. Nah, iki gak nuzulul Quran. Orang yang dimasukkan ke dalam rahmat-Nya itulah orang-orang yang memperoleh kesuksesan nyata. Apa? Maksudnya itu surga Pak Dini. Tapi kok Allah menggunakan kata-kata rahmat surga itu? Karena siapapun tidak akan bisa masuk surga kecuali kalau dia mendapatkan rahmat Allah. Nah, terus logikanya gimana? Amal ibadah yang kita lakukan itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Kalaupun amal yang kita lakukan belum mampu menggapai itu, rahmat Allah yang akan menyelimuti kehidupan kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktuba lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 158 kalau enggak salah. Napa? Rahmatku itu menyelimuti segalanya, dan aku mewajibkan rahmat itu untuk alladzina yattaqun, mereka-mereka yang bertakwa. Maka insya Allah dengan 1 bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah, insya Allah kita memperoleh gelar Idul Fitri. Amin. Allahumma amin. Dan fitrah itulah modal. Maka akhirnya kita kembali seperti bayi, tidak punya dosa. Cuman kita kadang-kadang punya salah dosa itu kepada sesama manusia. Itu yang tidak difitrahkan oleh Allah. Maka supaya betul-betul fitrah, kita perlu untuk saling bersilaturahim, saling bermaaf-maafan, lalu mohon maaf lahir dan batin. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Salat Isyraq maring ini Pak. Mana sing takon ah? Betul napa jenengan? Oh, oke. Bapak beliau istiqomah rupanya. Istiqomah. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Ya. Tentu dalam hal ini sebetulnya bayi yang lahir orang kafir itu ya suci, kan saya juga menangis. Cuman apakah lalu bisa digolongkan ahli surga? Iya kan? Karena tadi kan bayi yang suci tidak punya dosa. Itu maka dalam ini ada perdebatan. Iya, bisa. Tapi ada yang mempunyai pernyataan logika berikutnya apa? Loh, ya padha soal engko nek terus lan mesti isi apa melok wong tuane. Oh, melok kafir. Iya kan? Wala yalidu illa fajirun kafarat. Kalau doanya Nuh kan begitu. Habisi aja mereka orang-orang kafir itu ya Allah. Sebab nanti kalaupun punya anak, nanti anaknya mesti. Nah, sehingga ya sama dengan orang tuanya akhirnya nanti. Itu logika. Tapi wallahu a'lamu bis-shawab akhirnya gitu. Kenapa? Yes, urusan Allah nanti apakah bayi-bayi orang kafir itu ahli surga atau neraka. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu ada dua logika jawaban tadi itu. Bisa ya karena suci, tapi bisa juga enggak wong tuane ngono. Tapi kan persoalannya kadang-kadang di kemudian hari ada yang masuk Islam kan. Nah, ya sudah, bismillah alamu. Monggo. Nggih. Nggih. Terus dilanjut pada waktu
Loro lho iku Pak. Bayinya tertibutnya kan? Nggih. Ini terkait dengan puasa. Nggih. Puasa bulan Syawal itu kan tidak harus dikerjakan pada bulan malam, tidak harus. Yo nggih. 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 Terus pertanyaannya? Lebih utama mana? Andai seseorang itu mau menjadi dalam bulan Ramadan. Apakah kita lebih mudah buka Ramadan itu atau kita melaksanakan puasa Syawal itu? Yang ketiga. Iki tak season lho. Aduh. Yang ketiga ini walaupun Ramadan kita mau kita itu kalau diundang. Nggih. Pertanyaannya, yang mau ini terkait dengan buka puasa, iya. Yang mau undang itu tidak puasa. Iya. Tidak puasa, mengundang yang puasa untuk buka bersama. Jadi gimana? Apakah kita buat tahu bahwa itu tidak puasa? Nggih. Atau kita hubungan dengan iya. Nggih. Nggih. Telu ya Pak ya. Pertama, syaratnya orang itu dicatat ahli surga itu syaratnya harus sempat mampir ke dunia dulu Pak. Artinya kalau belum lahir berarti dianggap nggak ada Pak. Itu nggih. Termasuk ketika di kandungan sudah belum lahir itu ya berarti sudah mati lebih dulu. Tapi keluarga yang merasa kehilangan, wong belum lahir kok sudah meninggal, tentu ketika ia sabar ada pahala. Karena yang diharapkan kan. Tapi belum lahir kan berarti belum ada kehidupan. Memang syaratnya untuk sana itu memang lahir dulu Pak. Sret mati. Itu Pak Gim. Nah, yang keluarga kemudian ibunya meninggal, itulah bagian daripada syahid akhirat. Artinya apa? Orang yang meninggal selama ini melahirkannya karena kehamilan normal, dalam arti bukan karena kecelakaan loh Pak. Lalu kan ada orang yang itu hamilnya LKMD Pak. Apa LKMD? Lamaran kari meteng dhisik. Ada yang iku sik lumayan Pak, sik rabi. Kadang-kadang kan akhirnya apa? Gak ono bapake gak ono. Nah, iku kan siji maneh Pak. Wah, iku wis gak apa-apa menecek melahirkan mati pisan mati syahid. Nah, itu siji maneh Pak. Kenapa? Karena proses hamilnya itu dari sesuatu yang haram. Nah, jadi selama itu dari suami istri yang saya, kematiannya ibu yang melahirkan itu adalah mati syahid akhirat. Di dunia tetap dirawat sebagaimana orang mati biasa itu, sholatnya apa? Tapi hukumnya di hadapan Allah seperti orang mati syurga. Wah, perjuangan luar biasa itu Pak, pengorbanan itu. Yang kedua tentang apa? Puasa Syawal. Memang hadisnya jelas. Man shoma Ramadanan, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'u sittan min Syawalin, lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia dicatat seperti ibadah puasa 1 tahun. Itu logikanya 1 bulan itu dihitung minimal 10 bulan. Manja bil hasanati lahu asyru amsaliyah. Melakukan kebaikan itu dapat 10 kali lipatnya. 1 bulan Ramadan dihitung 10 bulan, 1 tahun kan 12. Maka 6 hari itu hitungannya sama dengan 2 bulan. Gini Ramadan. 1 tahun nutuk sepalanya. Nah, bagaimana? Apakah yang berturut-turut 2 Syawal sampai nanti 7 itu sampai itu? Jawabannya pendapat yang kuat seperti itu. Urut karena ada aspek perjuangan. Wayahe wong akeh mangan-mangan, dhek kok poso. Nggih, itu. Tetapi ada yang memaknai sittan min Syawalin itu bahasanya akan umum. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Nah, maka saya sendiri berupaya
Tapi kan ketika kita bertamu, terus ketika kita ke rumahnya kiai kan, terus susah, terus kita disuguhi, niku kayaknya aku ya nyinggung sih. Ya sudah, saya berupaya yang berturut-turut, tapi karena ini tidak bisa, saya upayakan paling tidak selama Syawal itu pokoknya gak kurang toko 6 hari itu solusi yang kedua, Pak. Ngoten nggih, Pak nggih. Terserah mau jenengan mau yang mana. Kemudian hubungannya dengan wajib, nggih. Apakah nyaur dulu jawabannya? Ketika Rasul menyebut seperti ini, tidak pakai menyebut syaratnya wajibnya Rasulullah dulu, tidak. Jadi silahkan itu dulu dengan keyakinan, saya tetap nanti akan nyaur hutang, atau hutangnya masih ada 2. Silahkan itu dengan nanti aku tak nyaur pada hari yang lain, aku tak doleh barokah Syawal. Kalau pada akhirnya dia belum sempat bayari yang wajib tadi itu, kok dia sudah mendahulukan yang sunnah, maka nanti Rasul menyatakan sunnah pun akhirnya dihitung oleh Allah untuk nambeli yang wajib. Kalau sekiranya sudah ada niatan untuk nanti nyaur yang wajib tapi kok belum sempat, boleh dulu diwafatkan oleh Allah. Gitu nggih? Nah, lalu yang berikutnya tadi apa Imam? Ya, dari sisi kemanusiaan, selama kita tidak yakin persis bahwa yang dipakai makan bersama itu dari harta yang haram, iya kan? Hanya memang dia orangnya itu tidak puasa karena males kadang-kadang atau apa itu, kita sebagai aspek kemanusiaan boleh Pak mendatanginya Pak. Ya barangkali dengan kita datang itu lalu dia merasa diperhatikan, terharu, terus oh ya Allah di situ mungkin lalu bisa terbuka hatinya sehingga dia bisa begitu. Jadi langsung kata aku, apa kono kaposo ae kok apa. Toh iki ngundangnya kan untuk makan bersama, apa bukanya kan, bukan mengundang makan siang. Kalau makan siang yang ngundang ojo Pak. Halo, menghormati tetangga rek. Apa awan-awan dijak mangan-mangan aku. Ka oleh nek iku karena tidak haram. Itu namanya tidak boleh taat kepada makhluk selama itu bertentangan dengan hukum. Lah ketika buka bersama kan sudah halal makan minum itu. Maka silahkan untuk mendatangi walaupun orang yang nggak puasa, nggak apa-apa. Asalkan memang harta yang dipakai untuk makan-makan itu bukan dari cara mencuri dan yang haram. Bertetangga barangkali itu hubungannya. Wong kita aja boleh kok itu dengan orang non muslim untuk tukar makanan, saling bertukar, saling memberi makanan itu. Apalagi ini masih sama Islam hanya kak poso. Sapa ngerti fik menawa hidayah wis gelem poso. Ngoten nggih? Pun nang Madiun Kudanan terus tuku kupat nang Bojonegoro. Matur suwun pangeran sing bales, nek wonten lepat kula nyuwun sepura supaya Idul Fitri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلال ومفرج الكرب وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا من الآئدين الفطرة والفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحيمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا رحيمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.